Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuda Surahman dengan NIM 20026116, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik penyimpanan klasifikasi arsip dengan menggunakan arsip perbankan dan perguruan tinggi. Maka dari itu saya akan memulai tutorial mengenai penyimpanan arsip menggunakan kode klasifikasi. Maka mari kita perhatikan video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ke topik pembahasan kita, yaitu penyusunan klasifikasi arsip. Baiklah, pada video kali ini saya akan menggunakan 10 arsip yang dibagi menjadi dua, yaitu arsip perbankan dan juga arsip yang mengandung naskah-naskah perguruan tinggi. Pada 5 daftar awal saya akan menggunakan 5 naskah yang masuk ke dalam klasifikasi arsip perguruan tinggi, dengan diantara lain ada ijazah nomor 1, nomor 2 ada pendaftaran mahasiswa baru, nomor 3 ada transkrip nilai, nomor 4 ada permohonan cuti, nomor 5 ada daftar hadir mahasiswa dan dosen. Baiklah, untuk seterusnya 5 arsip seterusnya yaitu ada arsip mengandung perbankan, yang nomor 6 ada obligasi bank, nomor 7 ada leasing, nomor 8 ada surat permohonan kredit, nomor 9 ada surat penarikan kredit, nomor 10 ada RUPS. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam menyusun klasifikasi arsip yaitu adalah tabel klasifikasi. Pada tabel klasifikasi ini kita akan menentukan kode klasifikasi, kode alfanumerik, subjek masalah, dan juga indeksnya. Baiklah, untuk pengertian kode klasifikasi ada ketentuannya atau aturan yang telah dibuat dari pihak perguruan tinggi. Mengenai kode klasifikasi adalah PP yang untuk digunakan dalam penyusunan klasifikasi arsip yang saya gunakan dalam video kali ini. PP adalah singkatan dari pengajaran dan pendidikan. 5 arsip yang saya gunakan dari arsip perguruan tinggi ini termasuk semuanya ke dalam kode klasifikasi PP pendidikan atau pengajaran yang mengandung kode alfanumerik yaitu PP. Subjek masalah yaitu ada ijazah perguruan tinggi, ada pendaftaran mahasiswa baru, ada transkrip nilai, ada surat permohonan cuti, daftar hadir mahasiswa dan dosen. Ada 5 itu dengan indeks, yaitu merupakan subjek atau hal utama yang ada terkandung dalam masing-masing surat, seperti atau mungkin pemilik surat, atau nama yayasan, nama organisasi, atau nama perusahaan, ataupun sumber-sumber yang ada dalam pelaku arsip tersebut, seperti ijazah dari Yan Saputra, pendaftaran mahasiswa baru dari Universitas Dwi Jendra, transkrip nilai mahasiswa yang bernama Ahadi, surat permohonan cuti yang diajukan oleh Anggoro Bernardi, daftar hadir mahasiswa dan dosen dari mahasiswa dan dosen. Untuk seterusnya ada dari bank, dari perbankan, yaitu dari 6 sampai 10 merupakan arsip yang mengandung dari perbankan. Ada ML yang mengandung metode dan leasing, KR atau kredit atau perkreditan, ML obligasi bank dari indeks PT Bank Pembangunan Indonesia, leasing dari leasing mobil, surat permohonan kredit kepada PT Bank Miun, surat penarikan kredit, RUPS dari PT Bank Rakyat Indonesia. Setelah membuat ini semua, kita langsung ke daftar indeks relatif pada arsip. Daftar indeks relatif pada arsip juga memiliki ketentuan berdasarkan dari indeks yang telah dilakukan tadi.
Daftar indeks dilakukan berdasarkan dari nama filling segment dengan mengumpulkan 3 unit indexing order, dan terbuatlah kode indeks yang merupakan dari gabungan atau singkatan dari filling segment yang menjadikan hasilnya kode indeks. Setelah itu, terbuatlah indeks abjad. Indeks abjad ini terdiri dari arsip-arsip yang kode indeksnya atau filling segmentnya berdasarkan urutan abjad pada kamus. Maka dari itu, ini memudahkan bagi kita untuk menemukan arsip yang ingin kita jumpai atau ingin kita temukan berdasarkan abjad yang ada, berdasarkan nama dari filling segment pada naskah atau arsip tersebut. Setelah indeks abjad, kita akan melakukan daftar klasifikasi arsip. Daftar klasifikasi arsip ini adalah mengurutkan segala hal kode klasifikasi yang kita gunakan pada arsip yang coba kita klasifikasikan. Hal ini harus berurutan sesuai dari kode klasifikasi berdasarkan angka-angka yang telah terurut. Ini harus dilakukan supaya adanya kejelasan dalam penyimpanan klasifikasi arsip. Jadi tidak hanya mengandalkan urutan abjad saja, akan tetapi mengandalkan urutan kode yang ada, sehingga banyaknya cara untuk menemukan arsip yang ingin kita jumpai. Walaupun di abjad nanti ada yang tidak terurut, akan tetapi adanya terurutnya kode klasifikasi yang ada. Baiklah, selanjutnya adalah bagan klasifikasi arsip. Bagan ini juga memudahkan bagi kita untuk melakukan kode klasifikasi atau menyusun arsip yang ingin kita klasifikasikan sesuai aturan yang ada. Ada bagan yang pertama adalah sebuah awal, yaitu memulai. Yang kedua yaitu proses, mencari kode klasifikasi terhadap dokumen atau naskah yang ingin kita arsipkan. Jadi sebelum kita ingin mengarsipkan naskah atau surat-surat yang ingin kita klasifikasikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai kode klasifikasinya. Lalu hal selanjutnya itu mendata keseluruhan berkas dengan memberikan kode klasifikasi yang sesuai. Baiklah, sesudah kita memberikan kode klasifikasi tersebut, kita harus mendatanya agar terurut seperti yang ada pada daftar klasifikasi arsip tadi. Setelah itu, menata berkas sesuai dengan kode yang telah ditentukan di DC dan alfanumerik. Alfanumerik yaitu sama dengan singkatan dari arsip atau atas nama apa arsip ini akan kita simpan. Lalu melakukan filling cabinet, yaitu melakukan sama halnya dengan filling segment atau melakukan penyimpanan arsip di dalam berkas-berkas. Setelah itu selesai, arsip sudah dapat simpan di dalam map ataupun di rak-rak yang mudah untuk kita temui. Baiklah, gambar ini adalah contoh dari pemberkasan arsip atas naskah-naskah yang telah saya arsipkan tadi. Hal ini dicontohkan bahwa arsip-arsip ini telah masuk ke dalam map dan dimasukkan ke dalam map yang lebih besar agar menjadi lebih satu atau lebih mudah ditemui. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan like, komen, dan subscribe. Dan diterima kritik dan sarannya mengenai pemberkasan arsip yang telah saya lakukan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi setelah ini saya akan melakukan uji coba lebih nyata agar lebih dapat mengetahui bagaimana penyusunan arsip dalam lebih nyata seterusnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
saya akan melakukan praktek penyusunan klasifikasi arsip dengan arsip yang sebenarnya, dengan mengumpamakan bahwa arsip-arsip ini seperti yang saya gunakan dalam video tadi. Baiklah, kita umpamakan ini dari arsip perguruan tinggi yang telah saya susun berdasarkan kode klasifikasinya yang sesuai. Dan ini adalah arsip-arsip berdasarkan dari arsip perbankan yang telah saya susun menjadi satu kesatuan. Akan tetapi pada sebelumnya telah saya susun berdasarkan kode klasifikasi arsipnya. Semuanya ini telah saya susun menggunakan kode indeks yang sebelumnya telah kita cari berdasarkan dari indexing order dan filling segment. Maka dari itu saya telah melakukan klasifikasi arsipnya untuk menyusun supaya arsip tersebut menjadi lebih tertata rapi dan mudah dicari untuk kedepannya. Seperti yang telah saya katakan bahwa arsip itu sebelumnya harus dibuat jadi satu kesatuan ke dalam satu map agar menjadi lebih rapi dan dapat dimasukkan ke dalam map yang lebih besar. Dan arsip yang ini juga saya masukkan dalam satu map yang lebih kecil, dan arsip-arsip ini dapat disatukan supaya menjadi lebih rapi dan mudah ditemukan dengan menggunakan map yang lebih memadai. Baiklah, saya masukkan. Setelah melakukan ini, kita akan melakukan uji coba namanya. Jika ada nama yang perlu dibuat sehingga tidak melupakan kode klasifikasi yang ada di dalamnya. Nama yang dibuat di luar map ini boleh dilakukan, boleh tidak. Akan tetapi selanjutnya dilakukan supaya bisa mengingat kembali arsip yang dapat kita simpan sebelumnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.